Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahratus Syifa dengan NIM 231080201118. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Perilaku Organisasi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosi dan suasana hati dalam konteks perilaku organisasi. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita pahami dulu ya, apa sih sebenarnya emosi dan suasana hati itu. Nah, secara umum keduanya itu termasuk dalam istilah afeksi, yaitu segala bentuk perasaan yang kita alami. Secara umum, afeksi ini adalah istilah yang mencakup segala bentuk perasaan yang dialami seseorang. Afeksi ini terdiri dari dua hal utama, yaitu emosi dan suasana hati atau mood gitu ya. Emosi sendiri merupakan perasaan yang intens dan biasanya diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Misalnya, kita marah karena seorang bersikap kasar, sedangkan suasana hati ini sifatnya lebih lembut, lebih bertahan lama dan sering muncul tanpa penyebab yang spesifik gitu. Itu lebih seperti arus yang mengalir perlahan tapi bertahan lama. Kalau dilihat dari hubungannya, emosi dan suasana hati ini sebenarnya saling berkaitan. Contohnya, emosi yang intens bisa berkembang menjadi suasana hati ketika kita kehilangan fokus terhadap penyebab awalnya. Misalnya, kita merasa kesal karena ditegur atasan, dan perasaan kesal itu bisa berlanjut jadi suasana hati buruk sepanjang hari. Sekarang kita masuk ke emosi dasar. Nah, beberapa emosi dasar yang umum antara lain yaitu rasa marah, rasa sedih, takut, cemburu, jijik, gembira, bangga, dan antusias. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang bisa mengekspresikan emosi dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada norma budaya di lingkungannya. Misalnya, di beberapa budaya menunjukkan rasa marah dianggap wajar, tapi di budaya lain justru dianggap tidak sopan. Selanjutnya, ada suasana hati dasar yang terbagi menjadi dua dimensi, yaitu afeksi positif dan negatif. Nah, afek positif tinggi ditandai dengan perasaan bersemangat, bahagia, dan penuh energi, sedangkan afek positif ini rendah bisa berupa ketenangan, rileks, dan puas. Sebaliknya, afek negatif tinggi bisa muncul dalam bentuk gugup, stres, atau tegang, sedangkan afek negatif rendah ini ditandai dengan rasa tenang atau damai gitu. Jadi suasana hati manusia itu sebenarnya bisa digambarkan dalam 4 kuadran, dari kombinasi positif dan negatif serta tinggi dan rendahnya intensitas. Selain itu, ada konsep menarik yaitu positivity offset, yang berarti bahwa dalam keadaan netral atau tanpa stimulus apapun, sebagian besar individu cenderung memiliki suasana hati yang sedikit positif. Artinya, manusia pada dasarnya punya kecenderungan alami untuk merasa cukup baik ketika tidak ada tekanan. Nah, lalu apa sih fungsi emosi bagi kita? Nah, ternyata emosi itu penting banget. Pertama, emosi bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih baik karena emosi memberi sinyal bagaimana kita memahami lingkungan sekitar. Kedua, emosi juga berperan dalam perilaku etis. Orang yang berperilaku etis biasanya mempertimbangkan perasaan dan empati sebelum bertindak. Jadi emosi tidak selalu membuat kita irasional, malah bisa membuat kita lebih manusiawi. Sekarang kita akan bahas sumber-sumber emosi dan suasana hati. Ada beberapa faktor yang bisa mengaruhi emosi, antara lain kepribadian, waktu dalam sehari, dalam seminggu, cuaca, tingkat stres, aktivitas sosial, kualitas tidur, olahraga, umur, dan juga jenis kelamin. Contohnya, seseorang biasanya merasa lebih bersemangat di pagi hari atau di awal minggu, tapi mungkin lebih lelah di malam hari atau menjelang akhir pekan. Nah, kualitas tidur dan olahraga juga
pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi seseorang. Berikutnya ada konsep yang disebut emosi pekerja. Ini adalah kondisi ketika seorang karyawan harus menampilkan emosi yang diharapkan oleh organisasi saat berinteraksi dengan orang lain, terutama pelanggan. Misalnya, kasir di bank atau pegawai front office harus selalu tersenyum meskipun sedang merasa capek atau kesal. Nah, perbedaan antara emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan itu disebut disonansi emosional. Jadi hal ini berlangsung terus-menerus, biasa menimbulkan stres kerja. Terkait dengan itu ada dua istilah penting. Yang pertama itu felt emotion, yaitu emosi yang sebenarnya dirasakan seseorang, dan displayed emotion, yaitu emosi yang ditunjukkan ke orang lain sesuai tuntutan pekerjaan. Nah, di dunia kerja kita memang dituntut untuk menunjukkan emosi positif seperti semangat dan keramahan. Nah, sambil menahan emosi negatif seperti marah atau jengkel. Dari situ muncullah teori yang disebut affective event theory. Teori ini menjelaskan bahwa berbagai peristiwa di tempat kerja bisa memicu reaksi emosional yang kemudian memengaruhi perilaku dan kinerja seseorang. Jadi, suasana emosional karyawan bisa berdampak langsung pada kepuasan kerja dan produktivitas mereka. Selanjutnya kita bahas kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi baik dari dalam dirinya maupun orang lain gitu. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional berperan penting dalam kesuksesan seseorang, bahkan berkontribusi hingga 80% terhadap kinerja, sementara IQ hanya sekitar 20%. Nah, komponen kecerdasan emosional mencakup kesadaran diri, pengendalian diri, empati, dan keterampilan sosial. Untuk meningkatkan Preston NI menyebut ada 6 kunci penting yaitu yang pertama, kemampuan mengurangi emosi negatif. Yang kedua, tetap tenang dan mampu mengelola stres. Yang ketiga, bersikap asertif dalam mengekspresikan emosi sulit. Yang keempat, tetap proaktif dalam menghadapi orang yang sulit. Yang kelima, mampu bangkit dari kesulitan. Dan yang terakhir, bisa mengekspresikan kedekatan dan hubungan personal dengan baik. Ada juga teknik regulasi emosi yang bisa digunakan seperti surface acting, yaitu berpura-pura di permukaan, misalnya tersenyum walau sedang tidak bekerja. Terus ada deep acting, yaitu berusaha benar-benar mengubah perasaan dari dalam agar sesuai dengan tuntutan peran. Yang ketiga, emotional suppressing, menekan reaksi emosional untuk bisa berpikir jernih. Yang keempat, ada cognitive represal, yaitu mengubah cara kita memandang situasi agar terasa lebih positif. Dan social sharing, yaitu berbagi emosi dengan orang lain agar perasaan lebih berlega. Lalu, bagaimana penerapan emosi dan suasana hati dalam perilaku organisasi? Pemahaman tentang emosi membantu kita menjelaskan berbagai hal penting seperti pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, negosiasi, pelayanan pelanggan, hingga perilaku menyimpang di tempat kerja. Contohnya, dalam kreativitas, seseorang yang memiliki good positif cenderung lebih terbuka dan menghasilkan ide-ide orisinal. Yang kedua, dalam motivasi, suasana hati yang baik bisa meningkatkan semangat dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas. Dalam kepemimpinan, pemimpin yang mampu mengelola emosi bisa menularkan energi positif kepada bawahannya. Dalam negosiasi, emosi seperti marah bisa menjadi strategi, tapi harus hati-hati karena bisa merusak hubungan jangka panjang. Dalam pelayanan pelanggan, kondisi emosi karyawan bisa menular ke pelanggan. Inilah yang disebut emotional contagion. Dalam sikap kerja, suasana hati di tempat kerja juga bisa terbawa ke rumah, mengaruhi keseimbangan hidup seseorang. Dan dalam perilaku menyimpang, emosi negatif seperti iri atau frustasi bisa membuat karyawan bertindak tidak sesuai aturan. Terakhir, suasana hati yang buruk juga bisa
memengaruhi keselamatan kerja. Karyawan yang sedang cemas atau marah cenderung kurang fokus dan lebih rentan mengalami kecelakaan. Jadi dari seluruh pembahasan yang tadi kita bisa simpulkan bahwa emosi dan suasana hati memiliki peran yang sangat besar dalam perilaku organisasi. Dengan memahami dan mengelola emosi secara tepat, kita bisa bekerja lebih efektif, berinteraksi lebih harmonis, dan mencapai hasil kerja yang lebih baik secara individu maupun tim. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya mengelola emosi dan dunia kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.